Saya berpikir Indonesia ini sekarang perlu arah baru. Kita ada dalam dunia yang sangat kacau dan kita perlu kompas baru, kita perlu navigasi. Arah baru. Arah baru. Perubahan. Yang saya maksud Langsung ditebak ya. Kalau kita mau jadi superpower baru, kan kekuatan yang diperlukan apa elemen apa kan? Kekuatan militer, Ya. kekuatan teknologi, Ya. kekuatan ekonomi, Ya. kekuatan budaya. Kira-kira kan 4 elemen utama ini kan. Yang ada di kepala rakyat itu kalau kita bicara ekonomi itu cuma 2. Apa tuh Pak? Lapangan kerja, Lapangan kerja. harga-harga. Harga. Ya. Ya kan? Lapangan kerja artinya dia punya sumber income, Ya. punya daya beli. Harga-harga maksudnya adalah produk yang ditawarkan di pasar ini terjangkau oleh dia. Iya kan? Ya. Kalau pendapatan kita lebih rendah daripada harga, kita susah kan? Susah. Oke. Iya kan? Apalagi kalau tidak punya income. Pak Jokowi ini habis dia ngalahin Pak Prabowo, Hancurkan. tapi Tapi itu tidak. dia rangkul. Iya. Iya kan? Iya. Jadi beliau menunjukkan diri sebagai negarawan, Negarawan. sebagai bapak. Halo Sobat Bisnis yang udah ngeklik tayangan ini, berjumpa kembali bersama program Ngeklik, yakni adalah program yang akan mengulas dinamika politik secara menggelitik, tentunya bersama saya, Ririn Otaviani. Dan saya Stefanus Arif Setiaji. Oke, kok bengong sih? Ini udah mulai Enggak, opening. Saya tadi tertarik sama ini, amanat pendiri bangsa. Oke. Tadi di belakang itu ada arah baru Indonesia. Terus. Di depan sana ada super power apa tuh? Super power Indonesia. Super power baru ya? Super power baru. Oke, super ini power baru. kira-kira kita lagi ada di mana ya? Nggak Di tahu. mana ya? Oke, langsung saja kita sambut Pak Anies Mata. Pak, kita malah datang di sini Iya. duluan ya. Pak Anies, apa kabar Pak? Sehat, Assalamualaikum Pak. alhamdulillah, Mbak Riri sehat. Kabar baik ya? Alhamdulillah sehat Mas Aris Pak. sehat. Sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah, Pak Anies. Pak Anies ini Ketua Umum Partai Gelora. Iya. Gelora itu apa sih Pak? Gelombang Gelombang Rakyat Rakyat. Indonesia. Gelombang Rakyat Indonesia. Kenapa gelombang Pak? Karena 2/3 wilayah Indonesia ini laut. Oke. Laut. Iya. Tapi yang lebih penting dari itu, Iya. gelombang ini maksudnya tenaga, Tenaga. energi. Energi. Iya. Jadi kalau ada kita energi bilang baru. rakyat, Iya. gelombang rakyat itu energi, rakyat, tekad rakyat. Rakyat gitu. Filosofinya dalam. Filosofinya dalam. Tapi Pak, ini kan resmi kemudian berdiri di Sebentar, Pak tanggal. Anies ini politikus langka loh. Oh, kenapa tuh? Politikus langka. Jarang-jarang politikus kayak Pak Anies. 2 kali menjadi ketua umum partai politik di 2 partai politik yang berbeda. Ya kan? Benar ya Pak ya? Takdir. Pertama pernah jadi presiden PKS. Iya. Presiden PKS Pak ya. Justru jadi presiden ya? Iya, jarang. Itu juga Langka nggak ada sekali. tuh Benar. presiden yang dipilih tanpa pemilu ya. Benar. Cuma Pak Anies, presiden PKS. Sekarang jadi Sekarang ketua umum dari partai Gelora. Iya. Cuman ada 3 kalau nggak salah di Indonesia Pak ya. Limited edition. Harus ada Pak, harus capnya di sini. Limited ada. edition. Sekarang Pak Anas Surbaningrum juga. Iya, Benar, ada makanya ada juga, limited Pak. edition, Pak, Ada ya? Pak Anies Mata, kemudian ada Pak siapa itu? Osman Sabta. Osman Sabta, Sabta benar. itu juga Iya, iya, dulu iya. di Pak Oso. Partai Persatuan Daerah. Sekarang di Hanura. Ya. Terus Pak siapa? Pak Anas Urbaningrum. Anas Iya. Tapi jarang-jarang. Bener. Tapi berbicara soal Namanya partai. jalan hidup. Iya. Jalan ini kita akan bahas Iya, iya. jalannya Partai Gelora nih. Oke. Dimulai dari tanggal 28 Oktober 2019 ya Pak ya. Iya. Sebenarnya yang ingin menjadi visi dan juga misi dari Partai Gelora itu apa sih Pak? Sebenarnya saya melihat begini, ini ada krisis global yang sedang terjadi sekarang. Iya. Dan saya sudah lama sekali bicara soal ini ya. Tapi lebih dari itu, kita juga ada dalam babak sejarah yang berbeda Indonesia sekarang ini. Ini perkara yang agak filosofis bagi saya, karena sejak awal saya mengartikan politik itu artinya industri pemikiran. Iya. Ya. Saya pernah menulis tema ini dulu di Kompas dulu ya. Oke. Politik sebagai industri Industri pemikiran. pemikiran.
Jadi kita sekarang sedang menghadapi satu krisis global yang bersifat sistemik. Sistemik artinya ini menyangkut seluruh elemen global yang menjadi basis dari sistem global yang sekarang ini ada. Yang kira-kira didirikan sejak selesainya Perang Dunia Kedua. Ini kan umurnya sudah mau 80-an tahun ya. Dan sekarang kita ada di dalam krisis global ini, di mana terjadi satu perubahan kekuatan struktur global. Tahun 90-an misalnya, Amerika itu sendirian. Jadi kalau di masa Perang Dingin ada sistem bipolar, kemudian setelah Uni Soviet runtuh ada unipolar, dan sekarang kita sedang menuju ke sistem multipolar. Artinya Amerika tidak sendirian, ada pesaing baru, namanya Cina. Ada Rusia, iya kan? Jadi kalau ada G7, sekarang ada BRICS, Iya, BRICS. iya kan? Jadi ini ada kompetisi antar kekuatan-kekuatan global. Ujungnya bagaimana nggak ada yang tahu, iya kan? Nah kalau kita lihat kompetisi antar kekuatan global sebelum tahun 45 kan melahirkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah sekarang kompetisi antar kekuatan global ini juga melahirkan ancaman perang dunia. Sekarang zona yang paling aman di dunia tadinya kan Eropa kan. Sudah setahun lebih ada perang Ukraina. Iya kan? Prancis juga bergejolak. Bergejolak semuanya. Dan seluruh Eropa sekarang bergejolak. Bukan lagi zona aman. Afrika seluruhnya bergejolak. Kemarin kita baru lihat kudeta lagi di Nigeria. Bukan Nigeria, Niger. Oh ya, Niger. Iya kan? Seluruh Afrika ini bergolak. Dan saya kira konflik ini sedang beralih ke kawasan Asia Pasifik. Karena nanti ini akan menjadi epicentrum konflik. Ada pemicunya Laut Cina Selatan. Iya kan? Dan kalau kita lihat ini Amerika membangun kekuatan sekutu-sekutu lamanya di sini diperkuat kembali, Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan seterusnya ya. Kita ada di titik ini. Jadi Asia Tenggara ini masuk dalam spot konflik global. Nah ini satu perkara yang kita hadapi. Tapi kita juga punya babak sejarah. Kan sebagai negara merdeka kita ini sudah melewati Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Reformasi ini kan udah 25 tahun nanti. 25 tahun ya Pak. Iya kan? Biasanya itu satu set rezim, Orde Lama, Orde Baru, itu antara 20-30 tahun. Pasti ada perubahan besar. Orde Lama itu 20-an tahun. Orde Baru 30. Sekarang 25. In between. Berarti sudah mau memasuki. Iya, ada. Kalau kita pakai bahasa agama ini ya, kata Nabi Muhammad SAW dulu itu, ini kan baririn pakai jilbab sih, jadi kita pakai hadis sedikit. Iya benar. Ini pakai peci pula ini. Nah ini peci doang Pak. Kalau dalamnya sih enggak. Peci aja dulu. Al khilafatu fi ummati 30 aman. Khilafah di umatku nanti ini akan hanya berlangsung 30 tahun. Maksudnya masa Khulafa Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 Khulafa Rasyidin ini pas 30 tahun masanya. Baru beralih ke sistem kerajaan di masa Muawiyah. Jadi biasanya itu yang saya sebut siklus. Jadi siklus itu ada bentuknya ada 2 atau 3 biasanya. Ada siklus tengahan. Ini yang per 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun selalu ada perubahan-perubahan ya gitu. Lalu ada siklus besar. Yang biasanya antara 80 sampai 100 tahun. Nah, sistem global ini ada di siklus besar itu. Jadi ada konflik antar kekuatan global ini di satu sisi, yang ini akan melahirkan satu tatanan dunia baru. Karena ada perubahan pada struktur kekuatan global itu tadi ya. Kemudian akan ada perubahan dalam sistem yang lainnya yang mengikutinya, ekonomi, hubungan internasional dan seterusnya. Nah, di kita dalam tahapan perjalanan reformasi, kita juga masuk di siklus tengahan ini. Pasti akan ada perubahan-perubahan yang penting di sini. Jadi saya menyadari dari awal bahwa diperlukan satu visi baru dalam politik. Nah ini yang saya maksud dengan arah baru.
Arah baru, super. Nah, saya berada di partai politik sebelumnya di PKS, dan saya berpikir bahwa kelemahan terbesar kita di partai yang lama ini, partai yang pernah saya pimpin ini adalah karena kita menggunakan politik kelompok. Kita mewakili kelompok. Kalau ini politik populasi. Politik populasi apa? Politik populasi maksudnya adalah kita mewakili rakyat seluruhnya. Bukan hanya kelompok tertentu. Tapi itu bahasa politik, Pak. Bisa yes. Bahasa politik. Itu bahasa politik ya. Iya. Tapi dengan pendekatan seperti ini, memang kita jadi bergerak dalam spektrum yang lebih luas. Iya. Luas sekali pergerakannya. Gitu. Karena yang kita lihat ini adalah Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau saya bilang umat, saya bilang rakyat, itu adalah makna yang sama. Iya. Cuma selama ini kalau kita bilang umat, itu artinya kanan. Iya. Kalau rakyat kiri, iya kan? Iya. Kalau yang tengah bangsa. Padahal rakyat ini bahasa Arab juga. Gitu. Iya kan? Makanya saya pakai namanya gelombang rakyat. Jadi rakyat ini sebenarnya rakyat artinya apa sih? Kalau bahasa Arab itu artinya ra'iyah. Ra'iyah itu artinya sesuatu yang dirawat, sesuatu yang dipelihara. Yang merawatnya karena punya rasa pertanggungjawaban. Nah, itu dia ininya. Jadi kita pakai nama ini supaya jangan lagi orang berpikir kalau rakyat itu mesti identifikasinya kiri. Kalau umat ya kanan. Rakyat ya umat, umat ya rakyat, sama. Jadi Gelora ini posisi pemilihnya nanti seperti apa? Posisi pemilihnya, Pak? Nah, saya ingin merombak pembelahan yang lama yang ada di masyarakat kita gitu ya, kanan, tengah, kiri ini. Karena menurut saya ini sangat tidak relevan sekarang. Kalau dulu kan orang di masa sebelum kemerdekaan kan memang ada pertarungan ideologi ada kapitalisme, ada sosialisme, ada komunis, ada ini. Sekarang kan ini udah nggak ada semuanya. Gitu. Pertarungan yang akan datang itu adalah pertarungan tentang tatanan global baru, di mana ideologinya ini belum jelas. Apakah kapitalisme dalam formatnya yang sekarang bisa bertahan atau enggak, itu nggak jelas. Orang sedang berkejaran dengan itu. Dan saya kira salah satu faktor nanti yang menentukannya adalah apakah dunia yang lainnya ini yang menantang sekarang penguasa kapitalisme ini punya solusi yang lain, seperti Cina atau Rusia misalnya gitu kan. Nah, jadi dalam konteks itu saya berpikir Indonesia ini sekarang perlu arah baru. Kita ada dalam dunia yang sangat kacau dan kita perlu kompas baru, kita perlu navigasi. Arah baru. Perubahan. Yang saya maksud langsung ditebak ya. belum sabar, kita nanti akan sana. Sebenarnya kata perubahan ini terlalu terbuka. Perubahan terlalu terbuka. Kurang definitif ya. Ya. Saya sebenarnya membayangkan daripada pakai kata perubahan, kenapa nggak pakai revolusi sekali? Oke. Tapi Pak, berbicara soal perubahan, aku jadi pengen menyinggung nih. Kalau dari arah dari Partai Gelora sendiri, sebenarnya ini kan apakah sudah kemudian melakukan pendekatan-pendekatan juga kemudian dengan partai politik lain gitu, akan menuju ke pemilu 2024? Sudah, alhamdulillah gitu kan. Sekarang kan politik kita ini kan rada flat ya. Tidak ada satu kekuatan yang terlalu dominan. Jadi orang terpaksa harus berkoalisi ya. Saya sudah melakukan pendekatan dan sebenarnya saya juga mau mengatakan bahwa sejak awal sebelum mendirikan partai ini kita sudah kulonowun duluan dengan presidennya. Jadi partai ini kita dirikan tanggal 28 Oktober 2019. Nah, kalau saya nggak salah ingat tanggal 6 Oktober kita bertemu Presiden Jokowi. Pak, ulang tahun saya. Beneran 6 Oktober. 6 Oktober. 6 Oktober. Saya 28 Oktober. Bapak masih Libra nggak sih, Pak? Saya Libra. Iya, saya Libra saya. Jadi saya 28 Oktober. Jadi kita ketemu dengan Presiden Jokowi dan minta izin kita mau mendirikan partai. Lahirlah Gelora ini itu. Nah, sekarang ini kan format koalisi menuju Pilpres 2024 ini kan masih belum jelas ya. Belum jelas. Masih dinamis. Kalau istilahnya apa? Masih sangat dinamis ya. Masih sangat dinamis. Cair, Pak. Masih sangat cair sekali. Jadi kita sedang membangun komunikasi yang intens. Tapi memang komunikasi yang paling intens itu dengan Partai Gerindra.
Oke. Wih, Iya. arti gitu. Sudah bertemu dengan Pak Prabowo langsung? Sudah beberapa kali ketemu dengan beliau. Saya kan dukung beliau sudah dari 2014 kan. Oh, jadi kalau capres juga nanti dari 3 nama yang terbesar, 3 nama yang sekarang ini mendominasi sebagai capres teratas, Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, Pak Anies Baswedan, lebih ke arah Pak Prabowo. Pak Prabowo ada di top list. Ya. Bawahnya? Karena semua DPW kita sekarang ini sudah memberikan dukungan kepada beliau ya. Tapi itu sudah dideklarasi, Pak? Iya Pak. Belum sudah deklarasi, tapi ini pendapat dari sebagian besar DPW sekarang dan kita di DPN sebagian besar kecenderungannya ke situ karena mereka melihat bahwa ada kedekatan ideologi yang kita bawa dengan beliau. Oke. Kalau beliau kan dulu suka bicara macan Asia. Nah, kalau kita super power baru. Super power Superpower baru. baru. Oke. Jadi sudah clear sekarang. Gerakan Indonesia Raya. Ini kan ada arah baru. Wah, arah baru. Iya kan? Iya. Tapi kira-kira ada kedekatan ideologi itu, tapi ya kita juga ada histori kan. Saya mendukung beliau 2014. Iya. Saya dukung beliau lagi 2019. Ya. Jadi kalau saya mendukung lagi beliau 2024 nanti, bukan hal baru pada dasarnya. Menunjukkan konsistensi. Istiqomah gitu. Tapi Pak, selain dengan partai Gerindra sendiri, apakah juga ada kemudian menjalin komunikasi dengan partai-partai, terutama dengan partai-partai lain, Pak? Ada dengan partai lain kita juga bangun komunikasi. Tapi kalau saya pikir sekarang ini karena kan ini sudah lebih mengerucut ya. Sekarang menurut saya hampir sudah tidak banyak gunanya orang melakukan manuver-manuver pencitraan sekedar untuk menjelaskan bahwa walaupun kita sudah punya pilihan tapi tetap ada komunikasi dengan partai lain. Oke. Kita sekarang lebih mengerucut kepada koalisi yang akan dibangun itu. Tapi Pak, kalau Pak Anies Mata dan juga Partai Gelora sendiri sudah secara definitif mendukung Pak Prabowo sebagai presiden, siapa sih Pak wakil presiden yang kira-kira cocok dengan Pak Prabowo? Anies. Nah, Pak Anies. saya mau kalau itu. Cuma kita juga tahu diri karena Ini partainya Anies kan. ini karena sekarang ini karena kita lagi ngobrol sama Pak Anies, nanti persepsinya Anies Mata atau Anies yang sana nih? Karena sama-sama pakai baju biru. Sebenarnya siapapun wakil yang dipilih oleh beliau itu harus memastikan punya tambahan elektoral bagi beliau, gitu ya. Jadi saya pikir kalau misalnya ya di sepanjang sejarah beliau bertarung Pak Prabowo ini khususnya 2014 2019 ya, kan beliau selalu kalah di Jawa Tengah ya. Selalu menang di Jawa Barat, umumnya di Sumatera, di Sulawesi. Jadi titik krusial yang perlu beliau perhatikan itu sebenarnya adalah Jawa Tengah. Gitu. Ganjar Pranowo berarti Pak. Hah? Siapa aja lah. Ganjar Pranowo berarti Pak kalau Jawa Tengah. Kan Bisa. kuat sekali. Ya kan antara Prabowo Ganjar atau sebaliknya Ganjar Prabowo. Kalau Pak Prabowo kan memang maunya presiden kan dari Iya. awal karena dia kan udah maju 2 kali Iya. kan. Saya kira beliau tidak akan mengambil posisi wakil, tidak lagi dia. Dia akan terus, dia akan prajurit ya. Ya. Dia tidak istilahnya kalah tidak membuat dia mundur, dia akan maju terus itu. Pantang nyerah. Nah, pantai. Kopassus lagi. Kita tunggu nanti sampai pendaftaran. Sampai ya, Pak. Oktober. Tapi ya. masih cair. Masih cair kan. Bisa jadi itu tadi karena analisisnya Pak Anies Mata bilang Jawa Tengah ya berarti berduet itu. Banteng Gerindra berduet. Bisa kejadian kan. Namanya masih cair kan begitu Iya, kan. iya. Gitu. Pak, tapi kalau dari sisi platform ini kembali ke Partai Gelora ya. Partai Gelora ini kan sebagai partai baru. Partai baru, masyarakat juga mungkin banyak yang ingin tahu sebenarnya apa sih yang ingin ditawarkan, hal-hal baru yang ingin ditawarkan oleh Partai Gelora. Mungkin dari sisi platform ekonomi ya. Jadi misalnya, Pak. begini dulu, sebelum kita bicara ekonomi, sekarang kita perlu satu visi besar dulu ya. Visi besar ini apa? Yaitu bagaimana kita menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Kenapa perlu superpower baru? Pertama karena ada ancaman kemanusiaan. Iya. Anda menyaksikan sepanjang abad yang lalu,
berapa juta umat manusia mati karena perang ya. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Terus Anda lihat selama masa perang dingin. Anda lihat Vietnam kan. Ya. Perang Korea menderita betul itu. Iya kan? Ya. Jadi tatanan global ini selalu melahirkan perang yang menghancurkan manusia. Efek dari perangnya ya Pak? Iya. Tapi akar dari perang itu sebenarnya karena keserakahan. Nah, itulah kapitalisme itu. Iya kan? Ya. Jadi orang perlu, sekarang ini orang memerlukan satu kekuatan baru yang bisa menjadi penyelamat atau pencipta perdamaian, peacemaker di antara kekuatan yang sekarang sedang bertarung. Dan menurut saya Indonesia itu punya kemampuan itu. Nah, tapi yang kedua, kita ini dalam babak sejarah kita ini perlu yang namanya ruh nasionalisme baru. Iya. Apa itu ruh nasionalisme baru? Nah, kalau Mas Arief ingat dulu, merdeka itu kalau diucapkan pada akhir abad 19 itu dianggap mimpi nggak? Iya. Iya kan? Iya. Tapi di abad 20 itu kan kenyataan. Kenyataan. Jadi kata merdeka itu visi. Tercapai beberapa puluh tahun kemudian kan. Kata merdeka ini kata yang menavigasi jalannya kita sebagai bangsa. Oke. Nah, setelah tahun 65 G30 SPKI yang gagal itu kan muncul Orde Baru. Iya. Apa kata yang Mas Arief ingat dari Orde Baru? Orde Baru Pembangunan. Pembangunan itu kan diksi yang menyatukan bangsa pada waktu itu kan. Iya kan? Iya. Udahlah kekacauan ideologi tahun 20 tahun dalam masa Orde Lama itu kita tutup. Kita mulai dengan kerja nyata pembangunan. Itu menyatukan nggak? Efektif nggak menyatukan kita? 30 tahun kita dari bangsa miskin ini jadi kelas menengah loh. Iya. Pendapatan. Sekarang kan kita masuk di G20. Iya. Itu kan pencapaian yang tidak sederhana. Iya. Tapi diksinya adalah pembangunan. Pembangunan. Jadi merdeka, terus Pembangunan. pembangunan. Ini kan dua diksi yang menavigasi bangsa. Sekarang dalam masa reformasi, apa yang menavigasi kita sekarang ke depan? Gak ada, Pak. Superpower baru. Oke. Oke. Super power baru. Iya kan? Endingnya itu, untuk endingnya super power baru. Ya, iya kan? Iya, iya. Kalau kita mau jadi superpower baru, kan kekuatan yang diperlukan apa elemen apa kan? Kekuatan militer, Iya. kekuatan teknologi, Iya. kekuatan ekonomi, Iya. kekuatan budaya. Kira-kira kan 4 elemen utama ini kan. Jadi kita mesti meletakkan elemen agenda ekonomi ini pada dasarnya dalam satu platform yang lebih besar. Iya kan? Anda tidak bisa bilang misalnya semua kemajuan ekonomi Amerika Serikat apa sih sebabnya? Ya menang perang dia, Bos. Iya. Iya kan? Iya. Dia menang perang. Anda pikir ini internet siapa sih yang produk internet itu? Kan militer. Iya. Itu kan produk dari military kompleks. Iya kan? Iya. Jadi kekuatan militer dia ini itu melahirkan bersamaan dengan kemajuan teknologinya. Tapi kalau kita lihat bom atom di Hiroshima itu. Nah, sekarang lagi ada filmnya ya. Iya, Oppenheimer. Oppenheimer ya. Itu kan satu step ahead dalam soal teknologi. Iya kan? Iya. Kala itu ya Pak ya? Kala itu kan. Sehingga perang dunia kedua itu berbeda dengan perang dunia pertama. Perang dunia pertama itu adalah perang yang tidak selesai. Iya. Makanya muncul Hitler sesudahnya kan. Lalu masuk ke perang dunia kedua. Tapi perang dunia kedua itu perang yang tuntas. Kenapa? Karena ada finalisasi dengan teknologi namanya nuklir. Iya. Jadi begitu Jepang dibom, selesai semua. Nggak ada lagi yang berani perang setelah itu kan. Iya. Dibentuklah tatanan global baru. Nah sekarang nuklir ini siapa yang mau pakai sekarang? Yang punya banyak. Yang punya banyak. Ya kan? Kalau kita bikin perang nuklir, ya kita kiamat bareng semua kan. Iya kan? Iya. Korut punya gitu kan, Pak. Semua punya sekarang. Iya. Iran punya. Iran punya. Iya kan? Iya. Jadi semua orang punya sekarang. Pakistan punya, India punya, ini semua punya. Di Asia Pasifik saja ini sekarang. Cina punya. Iya kan? Korea Utara punya, India punya, Pakistan punya. 4 negara yang punya. Kalau yang itu masukin lagi Iran udah 5. Iya kan? Di Eropa ada Inggris, ada Prancis yang punya, ada Rusia. Lebih banyak lagi Rusia kan? Iya. Jadi sekarang ini yang namanya end game karena teknologi itu nggak terjadi.
Iya betul. Ya. Ya nggak? Oke. Karena itu orang mencari satu solusi perang dengan menggunakan teknologi selain yang ini. Iya. Kecuali kalau nggak ada yang lainnya gitu loh. Nah, tapi karena ini perangnya akan lama berlangsung sampai orang menemukan satu end game-nya nanti. Berarti kita akan menyaksikan fenomena krisis ekonomi berlarut. Iya. Iya kan? Iya. Nah, karena itu persoalan kita secara ekonomi apa di Indonesia ini? Bagaimana setiap bangsa ini survive? Iya. Bisa bertahan kan? Iya. Nah, kalau kita bicara politik, kita bicara ekonomi, kan kita bicara rakyat kan? Iya. Yang ada di kepala rakyat itu kalau kita bicara ekonomi itu cuma dua. Apa tuh Pak? Lapangan kerja, Lapangan kerja, harga-harga. harga. Iya. Ya kan? Lapangan kerja artinya dia punya sumber income, Iya. punya daya beli. Harga-harga maksudnya adalah produk yang ditawarkan di pasar ini terjangkau oleh dia. Iya kan? Iya. Kalau pendapatan kita lebih rendah daripada harga, kita susah kan? Susah. Oke. Iya kan? Apalagi kalau tidak punya income. Makin susah tuh Pak. Tapi susah kan? Iya kan? Iya. Secara sederhana ekonomi itu di dua itu aja dijelaskan bagi rakyat ini kayak gitu. Tapi sekarang bagaimana caranya kita menciptakan lapangan kerja? Itulah persoalan pemerintah. Iya kan? Iya. Yang ditahu oleh rakyat itu kan cuma lapangan kerja sama harga. Iya. Iya kan? Kalau harga mau diturunin ya subsidi. Iya kan? Misalnya harga minyak. Iya kan? Subsidi kalau mau. Tapi persoalan besar bagi pemerintah adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja. Iya. Iya kan? Kalau dia mau menciptakan lapangan kerja, kita punya persoalan sekarang Mas itu. Ini rumitnya sekarang ini. Nggak ada yang namanya sekarang ini job creator, Oke. pencipta lapangan Lapangan kerja kerja. yang besar. Besar. Dulu dalam masa industri, pabrik itu menyerap industri yang besar sekali kan, menyerap karya. lapangan kerja yang Padat sangat karya. besar sekali kan. Oke. Kalau sekarang di era digital ini, dia nggak menyerap lapangan kerja banyak. Mas, perusahaan seperti Apple saja, Iya. nilainya 2 triliun lebih Apple itu ya sebagai perusahaan. Berapa sih orang yang bekerja di situ? Cuma 100.000 lebih. Google. Jadi dia bisa menciptakan uang yang sangat banyak, Iya. tapi menyerap sedikit sekali Tenaga kerja. tenaga kerja. Iya. Iya kan? Apalagi nanti kalau kita menggunakan teknologi baru ini, kita pakai platform digital, kita pakai artificial intelligence, kita pakai robot, Makin menyingkirkan. semua job ini hilang. Iya kan? Iya. Hilang nggak pekerjaan itu? Iya kan? Tapi itu tantangan, Pak. Iya Pak, tantangan. Apalagi untuk SDM nih Pak. Jadi kita harus lebih meningkatkan. Itulah tantangannya pemerintah Oke. sekarang, ya kan? Iya. Sekarang apa yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru? Iya. Kalau yang namanya job creator ini tidak terlalu besar, Iya. Oke. iya kan? Tidak ada yang besar sekarang ini kan. Sekarang kalau misalnya kita lihat ya, ini kan nanti masalah di Cina dan India, Iya. iya kan? Dia punya 1,4 miliar populasi Iya, kan? Populasi. Oke. Kalau teknologi ini dipakai semuanya, orang kan nggak perlu tenaga manusia. Iya. Iya kan? Terus orang makan apa? Iya kan? Iya. Tapi kalau dari di Indonesia sendiri Pak, ini kan kita juga ada bonus demografi sendiri. Kira-kira nih Partai Gelora ingin kemudian menawarkan solusi apa nih untuk Saya kemudian menulis sisi soal ekonomi? bonus demografi ini Mbak Ririn ini sejak tahun 2013. Di buku saya gelombang ketiga, saya mungkin salah satu orang yang pertama menyebut isu soal bonus demografi di Indonesia ini. Cuma kita jangan lupa, setiap orang yang lahir di Indonesia, bayi yang lahir, sepertiganya itu stunting. Iya. Berarti ada sepertiga populasi yang lahir itu yang akan jadi beban, ya kan? Nah, bonus demografi ini itu memang hadiah siklus. Ini hadiah besar bagi bangsa Indonesia, dan kalau kita lihat itu juga yang dialami oleh Amerika setelah Perang Dunia Kedua yang disebut dengan generasi baby boomer itu. Baby boomer. Kan luar biasa itu ya. Nah, sekarang dunia ini mengalami penuaan, kita mengalami peremajaan. Iya. Iya kan? Kita punya banyak populasi yang muda yang sangat bagus itu. Tapi populasi ini sekarang ini menghadapi tantangan besar global ini.
gitu loh. Iya. Nah sebenarnya itu salah satu alasan kenapa Indonesia harus berpikir lompat ke depan jadi superpower baru, karena ada bonus demografi ini. Itu salah satu modal besarnya bagi Indonesia itu. Jadi harus dipakai. Nah, tapi kalau kita bicara tadi ekonomi yang Mas Arief tanyakan tadi, itu kan tantangan kita ini di sini sekarang ini. Teknologi yang ada sekarang ini itu akan menghilangkan pekerjaan yang basisnya manusia. Iya. Iya. Iya kan? Walaupun kita, workforce kita ini, artinya tenaga kerja kita ini kan orang yang pendidikannya relatif masih rendah. Iya kan? Kita orang yang berumur 19 sampai 23 tahun yang masuk ke perguruan tinggi itu cuma sekitar 30-an%, nggak sampai 40. Singapura itu 90%, Mas. Makanya bagi saya sekarang ini, kita harus menemukan satu model ekonomi baru bagi Indonesia di tengah kekacauan ekonomi global sekarang ini. Yang fokusnya itu adalah populasi kita sendiri. Tapi adaptif dengan teknologi juga. Adaptif dengan teknologi, tapi ini sebagian dari teknologi ini tidak bisa Anda pakai untuk kepentingan kalau Anda mau integrasikan itu dalam sistem ekonomi. Iya. Misalnya, begitu sistem ini, teknologi baru ini, set dari teknologi baru ini diintegrasi dalam sistem ekonomi kayak IT, kayak misalnya artificial intelligence, robot misalnya, kan dia bisa kerja 24 jam. Iya. Iya kan? Kalau dia kerja 24 jam, dia kan nggak perlu gaji. Iya. Iya kan? Iya. Dan terus manusianya kemana? Iya kan? Iya. Manusianya kemana gitu loh. Itu yang ditakutkan Cina sekarang. Iya, iya. India juga takut dengan itu. Nah, ini kalau ini dipakai semua teknologi ini, kita bisa bikin pabrik, kita bisa yang namanya output industri. Iya. Output industrinya bisa sangat besar. Cuma manusianya nggak ada pekerjaan, gimana caranya dia bisa makan? Iya. Dia nggak ada income. Karena dia nggak diperlukan sekarang kan? Iya. Gitu. Nah, jadi inilah tantangan pemerintah seperti yang saya katakan tadi. Bagi rakyat, ekonomi itu cuma punya dua arti, harga-harga sama lapangan kerja. Oke. Iya kan? Jadi kalau orang bilang approval pemerintah tinggi, itu karena dia menciptakan lapangan kerja sama dia menjaga stabilitas harga. Oke. Nah, kalau dia jaga stabilitas harga, kasih bansos. Oke. Iya kan? Kasih subsidi, kan itu kan? Iya. Nah, sekarang dari mana pemerintah menciptakan lapangan kerja itu, itulah tantangan besarnya nanti. Nah, itu yang kita perlu perumusan ekonomi baru. Jadi biasanya politisi datang begini, Mas Arief datang. Kalau saya jadi presiden, saya akan menciptakan 2 juta lapangan kerja, 3 juta lapangan kerja. Kan dia sebut angka. Karena itu yang ada di kepala rakyat kan. Iya. Dia kan tidak jelaskan kepada Anda Bagaimana? apa yang ada dia lakukan. Apa yang akan diimplementasikan gitu ya, Pak? Apa job creator, industri apa yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi rakyat sebanyak itu. Kan dia kan jelasin itu kan. Gitu. Oke. Pak Anies, sebagai partai baru, seoptimistis apa kemudian Pak Anies, partai Gelora ini kemudian nanti bisa meraih suara sampai threshold gitu? Karena beberapa pengalaman kalau kita melihat beberapa Partai-partai politik baru juga kadang agak sulit juga untuk bisa menembus threshold minimal. Iya. Sebenarnya pertanyaan threshold itu bukan soal angka ya. Kalau ada yang check in, mesti ada yang check out. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Kalau Gelora masuk ke Senayan, mesti ada yang Ada check yang out turun. ya dari Senayan. Kan? Sebenarnya nggak harus sih kali ya. Iya. Iya kan? Iya. Tapi untuk masuk ke Senayan dapat 4%. 4%. Kan kalau kursi itu kira-kira 24 ya. 24. Oke. Ya, 24 dari 580 kursi DPR RI ya. Ini pemilu ke-6 yang saya ikuti. Iya. Dari 99, 2004, 2009, 2014, 2000. Dan selalu menggunakan hak pilih ya? Selalu saya menggunakan hak pilih gitu ya. Dan kalau dari pengalaman sih, saya yakin insya Allah. Kalau threshold insya Allah bisa kita dapat. Masuk insya Allah. Pak, tapi ada juga kemudian beberapa kalangan menyebut kalau hadirnya Partai Gelora ini akan mengambil gitu suara dari PKS sendiri gitu kan, Pak. Nah, ini klarifikasi seperti apa, Pak? Gesekan, gesekan. karakter pemilihnya sama mungkin. Kalau gesekan sih rasanya tidak bisa terhindarkan ya. Iya. Karena seperti yang saya katakan, ada yang check in, ada yang Check out. check out gitu ya. Tapi berarti banyak yang check out dari
Kalau ada yang kemudian check bergabung in, dengan Partai tapi Gelora. tidak ada yang check out, itu artinya ada pemerataan. Iya. Iya kan? Iya. Ada pemerataan kursi di DPR kan, Iya. kayak gitu tuh. Sebenarnya perbedaan yang paling pokok dengan PKS itu lebih ini yang saya sebut Pak, perbedaan antara politik populasi dengan politik identitas itu aja. Kita tidak berusaha mewakili kelompok, tapi kita berusaha mewakili populasi seluruhnya. Gitu. Kalau Anda bertanya terus teknisnya bagaimana kita masuk ke masyarakat gitu ya. Itu kan masalah teknis. Iya. Tapi akan memanfaatkan istilah sekarang itu yang keren, cocktail effect dari calon presiden yang akan diusung oleh Partai Sebenarnya Gelora. sih kalau saya melihat dari survei yang kita bikin, tidak banyak kotel efek itu secara elektoral di pileg ya. Iya. Tidak banyak. Tapi kan besok pileg sama ininya kan bareng, Pak. Bareng kalau pengalaman dari 2019 misalnya. Kalau Anda lihat misalnya pendukung Jokowi tahun 2019, ada yang kursinya tambah, ada yang berkurang kan. Iya. Iya kan? Misalnya P3 kan berkurang kursinya. PDIP bertambah. Iya. Iya kan? PKB juga naik, tapi Golkar kan turun. Turun. Oke. Iya kan? Di oposisi khususnya Gerindra dan PKS kan dua-duanya lumayan naik. Oke. Iya kan? Jadi sebenarnya sih tidak terlalu besar efeknya, tapi kecuali bagi partai di mana presidennya adalah dari partai itu. Misalnya Gerindra secara otomatis dapat kotel efek dari Pak Prabowo. Iya kan? PDIP secara otomatis dapat Dari Pak Jokowi. dari Pak Jokowi. Gitu kan. Tapi nanti apakah PDIP akan dapat dari Ganjar, kita belum lihat. Iya kan? Iya. Kita belum lihat nih. Nah, kita dalam membuat perencanaan seperti ini, kita berharap ada kotel efek itu. Tetapi sebenarnya pemilu legislatif dengan pemilu presiden itu dua hal yang sangat berbeda. Mas, saya mau kasih contoh teknis ya. Kalau di satu dapil daerah pemilihan ada 10 kursi yang diperebutkan untuk DPR RI. Kemudian ada katakanlah misalnya sekarang berapa partai yang ikut ya? 17. Biar gampang kita hitung, kita ambil 10 misalnya. Ya. Iya. Masing-masing partai mengajukan 10 caleg. Kan berarti ada 100 nama. Iya. Ini rakyat waktu datang ke TPS. TPS dia lihat ada 100 nama. Kalau presiden kan cuma 2 atau 3. Iya. Gampang milih. Kalau ini 100 nama, ini tidak gampang bagi dia gitu. Karena itu pendekatannya akan sangat berbeda antara Pilpres dengan Pileg. Benar-benar berbeda itu. Orang selalu menyederhanakan bahwa selalu ada kotel efek. Kenyataannya nggak selalu bekerja itu. Ada, tapi tidak selalu bekerja. Dan tidak merata. Jadi misalnya mereka yang mendukung Pak Anies Baswedan misalnya gitu loh. Dari 3 partai itu. Siapa saja partai yang dapat kotel efeknya? Belum tentu tiga-tiganya. Belum tentu. Ya. Misalnya P3 mendukung Pak Ganjar. Apakah dia akan dapat kotel efek? Kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Iya. Lebih ke ini Pak, mungkin Pak ya, tradisi pemilih ya, tradisional ya. Pemilih-pemilih tradisional. Karena pendekatannya itu berbeda sama sekali itu loh. Jadi Pilpres itu lebih sederhana. Iya. Lebih sederhana. Melihat figur. Orang kan milih 1 atau 2 calon, paling jauh kan 4 kan. Iya. Tapi kalau pileg itu lebih crowded, lebih kompleks itu loh. Jadi tidak bisa kita mengandalkan hanya satu faktor untuk pemenangan itu. Gitu. Oke, Pak, soal pileg Pileg. legislatif sendiri. Nah, bagaimana kemudian Partai Gelora ini melakukan kaderisasi di daerah-daerah gitu? Karena kan juga nggak mudah gitu, karena sudah banyak nih kader-kader mungkin diambil juga oleh partai-partai sebelumnya gitu. Tantangannya itu seperti apa, Pak? Berat. Atau Partai Gelora yang mengakuisisi kader dari partai lain. Bener, dari yang lama-lama gitu, Pak. Kalau nanya tantangannya berat. Cerita Pak, gimana Pak? Yang paling pokok ini ya, 2 tahun pertama kita bikin partai habis dimakan pandemi. Oke. Hah? Dimakan pandemi kan? Oh, habis dimakan 2019 pandemi. langsung. Saya ingatnya berapa M gitu. Kedengerannya gitu ya. Dimakan pandemi. Jadi Dimakan 2 tahun pertama kita ini nggak punya ruang gerak sama sekali. Oke. Jadi kita lari ke rekrutmen digital, Oh, oke. online. Tapi cukup menarik Pak dengan rekrutmen digital tersebut.
alhamdulillah kita dapat sekitar hampir sekitar 800-an ribu kader. 800.000 kader di seluruh Indonesia. Dari rekrutmen online itu ya. Gitu. Nah, begitu kita masuk ke selesai pandemi ini, sudah mulai ada kelonggaran, kita sudah masuk buat partai baru ini Mas, biar jelas ya tahapannya. Iya, Pak. Pertama kita harus jadi punya badan hukum. Iya, betul. Daftar dulu di Kemenkumham. Kemenkumham. Ini ada verifikasinya. Nah, ini verifikasi ini berlangsung selama masa pandemi itu. Oke. Jadi bayangkan kerumitannya kita mendirikan partai baru ya. Di masa Harus pandemi punya ya? struktur di 38. Waktu Iya. itu masih 34 Udah provinsi. bertambah. Kemudian di 514 kabupaten kota, 7 ribuan kecamatan. Gitu ya. Iya. Itu luar biasa itu pemeratanya. Kalau Mas Arief nanti bikin partai juga, baru Anda Langsung dulu. Ya, Pak. Bapak aja deh. Bapak aja, saya enggak. di sini baru kita tahu Indonesia itu gede banget. Ya, gitu ya, Pak. Gede banget Indonesia. Iya. Gede banget itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita harus dapat status sebagai peserta pemilu dari KPU. Ini verifikasi lagi. Verifikasi. Nah, verifikasi kemarin ini lumayan crowded karena ada upaya untuk pindah ke sistem digital. Walaupun secara legal basisnya tetap manual. Iya. Tapi proses transisi ke digital ini lumayan bikin rumit. Iya. Sama Inputan dan lain proses itu sebagainya. tadi itu ya. Tapi kita semua belajar bahwa pindah ke platform digital memberikan banyak kemudahan pada dasarnya. Iya. Cuma lumayan mengurangi persentuhan manusia. Iya. Tapi selama masa pandemi itu alhamdulillah kita berhasil melakukan rekrutmen sebanyak 800-an ribu. Alhamdulillah itu ya. Itulah modal yang kita pakai menjadi peserta pemilu. Nah, sekarang kita ada di tahapan ketiga, namanya tahapan pemenangan. Jadi jadi badan hukum, baru jadi peserta pemilu, baru masuk pemenangan. Calegnya lengkap, Pak? Alhamdulillah kita calegnya lengkap. Tapi sebenarnya begini, sekarang kita menggunakan pendekatan minimalis. Kita nggak perlu memenuhi kursi di semua slot yang tersedia di semua Kabupaten. di semua dapil. Dapil. Di semua dapil. Jadi misalnya di satu dapil kursinya ada 10 misalnya. Iya. Nggak perlu sebenarnya kita penuhi 10 itu. Oke, gitu. Toh Anda tidak akan berpikir merebut 10 kursi kan Iya. di dapil itu. Kita kan sistemnya nggak distrik, Mas. Oke. Jadi kita hanya berpikir siapa calon anggota legislatif yang benar-benar serius kerja, itu saja yang kita masukin. Jadi rata-rata tiap dapilnya Gelora ada Ya berapa? minimal ada 3 di setiap dapil. Oke. Ada yang penuh, ada juga yang tidak penuh. Tetapi yang kita masukkan ini adalah mereka yang benar-benar serius mau bekerja. Milenial, generasi Selalu kita baby masukin, boomer. Dan super selalu power, kita Pak? masukin tiga generasi ya. Oke. Oke. Mereka yang di bawah 30, di bawah 50 dan di atas 50. Perwakilan perempuan? Sempurna. Sempurna. Mana indah dunia ini kalau nggak ada perempuan. Sempurna. Tapi berbicara tadi sudah terpenuhi di seluruh wilayah di Indonesia. Kira-kira kantong mana yang kemudian akan menggemuk menjadi suara dari Partai Gelora? Saya mau ceritakan semuanya sama Mbak Ririn ya. Cuma kalau saya buka begini, saya buka rahasia saya. Oke. Ini masih ditutup. Kita akan menunggu hasilnya 2024. Ya, lebih bagus itu hasilnya kan. Oke. Kalau saya sebutin di sini kan, yang dengerin acara Mbak Ririn kan bukan cuma Mbak Ririn. Oh, iya. Lawan saya kan juga denger. Wah, ternyata di sana Wah, mau di sini direbut, nih. Pak. Gempurlah. Oke. Berbicara nih Pak soal karena Gelora ini kan mengangkat soal perubahan, pembaharuan, super power dan lain sebagainya. Nah, sosok leader yang seperti apa sih Pak yang kemudian akan cocok untuk memimpin Indonesia di tahun mendatang dengan begitu tantangannya banyak? Saya suka pertanyaan ini nih. Super power yang pasti ya Pak ya. Selain itu apa Pak? Oke. Kalau kita lihat dari Pilpres 2014-2019, kita ini satu mewarisi gejala yang menunjukkan bahwa kita sakit sebagai bangsa. Ya. Namanya pembelahan, Ya. polarisasi yang terlalu tajam. 2019 itu ada cebong, ada Kampret. kampret, konfliknya horizontal kan. Iya. Berapa orang mati itu 2019? Banyak kan? 2019 yang banyak yang meninggal yang KPPS, Pak.
Tugas pemilu. Ya, yang ditembak kan juga banyak. Jadi itu pemilu yang makan korban nyawa terlalu banyak. Saya juga nggak kebayang Mas itu kalau orang duduk di DPR kursinya dari tulang belulang orang yang meninggal selama kampanye itu. Too much itu. Rasanya nggak pantas kita buat membayar pengorbanan seperti itu. Iya. Jadi sekarang kita mesti menyatukan kembali bangsa kita ini. Iya. Kita mesti keluar dari pembelahan yang lama ini. Kenapa Mas itu? Kalau kita balik lagi ke konteks global, tidak ada pilpres nanti yang tidak diintervensi oleh kekuatan negara adidaya. Iya. Nggak ada. Nggak usah Indonesia lah. Amerika aja diintervensi sama negara lain. Iya. Iya kan? Iya. Ini negara paling kuat di dunia loh. Diintervensi dari negara lain. Apalagi yang lainnya. Iya. Turki kemarin luar biasa pertarungannya kan. Iya. Pilpresnya. Jadi ini ada efek pembelahannya. Kita harus berpikir bahwa bagaimana caranya menjadikan negara kita ini sebagai negara yang bebas dari intervensi negara asing ini yang mau menjadikan Indonesia sebagai medan tempur mereka. Iya. Coba kalau Anda lihat Ukraina sekarang. Menyedihkan itu. Iya. Penduduknya 40 juta, sekarang 10 juta udah check out dari Ukraina. Ya kan? Kita nggak hitung lagi jumlah orang yang mati. Iya. Yang perang apakah Ukraina dengan Rusia? Bukan. Ini antara Rusia dengan Barat. Tempatnya di Ukraina. Iya. Iya. Iya kan? Oke. Jadi Ukraina ini apa? Proksi. Iya kan? Iya. Mau nggak kita Indonesia itu jadi tempat bulan-bulanan ini? Misalnya lihat Syria, Mas. Di situ ada Rusia, di situ ada Amerika, di situ ada Iran. Hancur itu negara Syria. Sekarang kita lihat Sudan. Sudan ini hilang sekarang, Mas. Hilang itu negara yang namanya Sudan. Perang Sudan kayak gitu. Jadi sekarang waktunya kita membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan bangsa kita ini, yang kanan dan kiri yang tadinya berkelahi ini. Sekarang bagaimana caranya supaya mereka bersatu kembali. Itu kriteria paling penting yang kita perlukan sekarang. Orang yang bisa menyatukan ini semuanya. Kenapa? Karena begitu ada pemain global masuk di sini, paling gampang memecah belah Indonesia ini. Satu, geografinya kan gede ya. Iya. Pulau-pulau kecil kayak gitu. Iya kan? Iya. Dan setiap pulau ini ada sumber dayanya cukup untuk jadi negara sendiri. Iya kan? Iya. Nah, udah gitu di sini agamanya banyak pula gitu kan. Iya kan? Iya. Nah, jadi kita perlu coba sekarang pas perhatiin Thailand ya. Thailand ini negara Buddha. Ada muslimnya minoritas itu. Kalau nggak mungkin sekitar 9%. Tapi ketua parlemennya sekarang itu muslim, Mas. Iya. Jadi mereka pun merasakan bahwa ini harus disatukan. Iya. Harus diintegrasikan gitu. Nah, kita Indonesia yang besar ini memerlukan pemimpin yang bisa menyatukan itu tadi itu. Itu tantangan paling besarnya ya. Dan jawaban pemimpinnya adalah dari 3 capres. Menurut saya yang paling bisa menjalankan peran itu Pak Prabowo. Oke. Jawabannya keras, tegas. Begini maksudnya. Saya bicara dengan Pak Jokowi tahun 20. enggak 19. Oh, 2019. Jadi Pak Jokowi sudah menang, Oke. tapi belum dilantik. Oke, masa transisi Ya, saya sebelum. bilang Pak, Ini tidak off the record kan? enggak. Oke. Saya bilang Pak Presiden, Bapak ini sudah menang, ini periode kedua. Bapak harus menjadi pemimpin bangsa. Bapak harus menjadi negarawan, Bapak bangsa. Rangkul kembali semua oposisi itu. Iya. Kita nggak perlu membayar ongkos nyawa ini yang sudah terlalu banyak. Pak Prabowo tarik ke kabinet. Itu setelah pemilu 2019. Iya, Artinya setelah sebelum pembentukan kabinet. Sebelum pembentukan kabinet. Saya pikir mungkin banyak orang yang mengusulkan hal yang sama ya. Saya juga nggak percaya kalau cuma karena saya ngomong terus presiden ngikut ya. Ya. Pasti ada ya banyak yang lain. Oke. Nah, tapi kelihatannya ide ini diterima oleh presiden. Pak Prabowo masuk. Saya tidak bicara dengan Pak Prabowo pada waktu itu. Saya tidak menyampaikan ke beliau kecuali beberapa waktu terakhir sudah saya sampaikan. Ya. Oke. Cuma saya membayangkan begini, tidak gampang bagi Pak Jokowi untuk mengambil keputusan itu. Iya. Sama tidak gampangnya buat Pak Prabowo untuk menerima masukan itu. Iya. Iya kan? Iya, betul. Iya. Itu kan masalah dignity beliau. Iya. Kan di kelompok pendukungnya ini, emak-emak terutama ya, kan beliau dianggap pengkhianat. Pengkhianat.
Ya kalau mau masuk kabinet ngapain kita tempur? Sekalian aja dari awal kan? Iya. Tapi setiap orang kan melawan dirinya sendiri. Pak Jokowi melawan dirinya, Pak Prabowo melawan dirinya. At the end kita menyaksikan bahwa dua orang ini Bersatu. menjadi negarawan. Iya, mereka masing-masing mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan egonya. Kalau kita pakai ilmu hitamnya politik ya, Apa itu? crush your enemy till the end. Jadi hancurkan musuhmu sampai akhir. Kan mestinya Pak Jokowi ini habis dia ngalahin Pak Prabowo, Hancurkan. tapi Tapi itu tidak. dia rangkul. Iya. Iya kan? Iya. Jadi beliau menunjukkan diri sebagai negarawan, sebagai bapak bangsa. Tapi Pak Prabowo juga menunjukkan diri bahwa dia adalah negarawan. Iya kan? Iya. Masing-masing orang melawan dignitinya, egonya sendiri kan. Iya. Dan saya kira itu satu pelajaran yang penting buat kita semuanya. Tentu kita juga menanti negarawan-negarawan akan lahir di pemilu 2024. Iya, jadi kalau orang bilang apa sih pertarungannya, perubahan atau kesinambungan apa? Apa nih Pak? Kelanjutan, apa? Keberlanjutan. Keberlanjutan dan perubahan. Iya kan? Oke. Cuma saya menyaksikan fenomena itu, saya secara pribadi nih ya, sebagai politisi, saya menyaksikan bahwa ini nuansa psikologis yang luar biasa dalam maknanya, dalam sejarah politik kita, bahwa dua orang ini bisa menyatu. Oke. Jadi kita tunggu di 2024. Kita tunggu di Pilpres 2024. Terima kasih sekali Pak Anies Mata atas waktu dan juga kesempatannya, dan juga sudah membahas dari banyak sisi. Banyak sisi, dari mulai politik, dari mulai ekonomi, platform Partai Gelora ke depan juga. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih Mas Arief, Mbak Ririn. Dan demikian Pak Ngeklik edisi hari ini bersama dengan Pak Anies Sekarang Mata. udah kenal kantornya Gelora kan? Oh, udah. ini sudah. Nanti ini kita media bisa, centernya, media centernya. Nanti kita bisa diajak Pak untuk jalan-jalan. Bisa. Nah, kita akan jalan-jalan, dan sampai di sini program Ngeklik edisi dengan Pak Anies Mata. Sampai jumpa di program Ngeklik berikutnya. Iya, ngeklik. Anies Mata. Begini Pak, Ngeklik, begini Pak. Pak. Iya. Iya.